kasih. Hadirin mohon duduk kembali. Acara sambutan dari Pusat Bantuan Hukum Peradi. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pagerija Bali. Silakan Pak Jan, waktu dan tempat kami silakan. Berat ya kok mau coba hukum. Iya. Kayak mantan nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Pada malam ini kami ucapkan selamat datang bagi rekan-rekan Peradi Denpasar ya, bukan Bali ya, Peradi Denpasar. Dia ada Denpasar, ada Bali ya. Atas waktunya yang sangat istimewa ini pada malam hari ini, dari Peradi akan memberikan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum itu ada beberapa hukum, maaf, itu ada hukum apa saja, pidana, ada ini. Pada malam ini kebetulan dari pengacara ya, dari bantuan hukum pengacara hukum Denpasar. Di kami dari pihak Pagerija ditunjuk sebagai tuan rumah. Tuan rumahnya Pagerija atau Peradi? Pagerija tuan rumah. Jadi soalnya semuanya yang mengadakan dari Peradi, kita tamu sebenarnya. Dari Peradi pinjam tempat kalau tidak salah, tapi nggak apa-apa. Jadi tuan rumahnya Pagerija. Kami ucapkan terima kasih Saiful Bed yang ganteng Bapak Ucok yang punya tempat ini, memberikan waktu kepada kita semuanya. Mudah-mudahan beliau diberikan rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan. Bagi kita semua yang hadir dalam malam ini, terutama rekan-rekan Peradi, kami tidak bisa sebutkan satu persatu di bawah koordinator Mbak Desi, karena saya dengar namanya tadi Mbak Desi. Kami ucap terima kasih banyak. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semuanya, terutama rekan-rekan Pagerija yang belum mengerti apa itu penyuluhan hukum. Jadi ini terima kasih karena kesempatan yang pertama kali kita adakan acara ini, Mbak. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan ada acara-acara ini diagendakan kalau ada dananya ya. Tidak bisa lagi emangan sopo. Terima kasih juga dari rekan FKPJ, beliau ketua dan beliau itu artis-artisnya, yaitu Mbak ini yang selalu hadir dalam acara-acara kegiatan. Mudah-mudahan kita selalu bersama-sama. Acara ini terselenggara, mungkin maaf saya sebutkan walaupun beliau belum datang, atas prakarsa dari saudara kita di Pagerija juga Mbak ya, Mas Bambang, sehingga kita bisa bersatu dalam hal ini untuk mensukseskan acara. Jadi menurut dari rekan-rekan bahwa program ini memang sudah ada agenda untuk penyuluhan ke masyarakat ya Mbak ya. Jadi Yayasan Arek Jombang, Pagerija, ya Pagerija itu paguyubannya, yayasannya Arek Jombang. Kita perkenal saja. Beliau itu Haji Zainal Fani itu adalah pendiri sekaligus penasehat, sekaligus beliau itu adalah sesepuhnya. Tetek bengeknya lah, mulai dari lahir sampai 12 tahun Mbak. Jadi intinya sampai ini Pak Pagerija ini lagi nakal-nakalnya ya. Jadi 12 tahun beliau itu sudah membimbing kita dalam sampai acara ini. Untuk sambutan dari kami cukup itu saja, biar tidak terlalu melantur nanti, acara sudah malam.
kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Silakan. Terima kasih Pak Zen selaku Ketua Pagerijo yang sekarang. Belum. Untuk acara inti yaitu tentang penjual hukum. Tapi didahului dengan sambutan dari PHB Pradi dari Bu Desi, tapi sekaligus nanti Bu Desi untuk jadi moderator di acara nanti ya. Oke, terima kasih Bu. Silakan. Baik, terima kasih untuk Mas Yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Malam ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara penyuluhan hukum Pusat Bantuan Hukum Pradi Denpasar. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah Jawa, nggak kenal nggak sayang. Jadi biar disayang, kami mau kenalan dulu ya. Jadi Pradi itu artinya Perhimpunan Advokat Indonesia. Dan kebetulan kami di sini adalah dari Dewan Pimpinan Cabang di Provinsi Bali, ya. Dan kami berada di bawah naungan Bapak Budi Adnyana sebagai Ketua Umum dari DPC Pradi Denpasar. Walaupun kita berada di provinsi, kami tetap mengambil nama DPC Pradi Denpasar. Kemudian DPC Pradi ini memiliki beberapa organ sayap. Jadi salah satunya adalah PBH Pradi Denpasar. Dan kebetulan PBH Pradi Denpasar berada saat ini saya sebagai ketuanya, dan kebetulan di samping saya Mas Baku yang juga narasumber malam ini adalah ketua sebelum saya. Jadi suatu kesempatan kolaborasi lagi ya Mas ya. Dan di acara ini saya sangat berterima kasih kepada tuan rumah Mas Ucok, sudah dikasih fasilitas ya, terima kasih. Kemudian hadir Bapak Ketua Pagar Ijo, sesepuh yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu-satu, beserta mbak-mbaknya, dan tidak lupa di samping saya yang paling kami sayangi dari PBH, karena sering banyak membantu PBH dari Kementerian Hukum dan HAM, Ibu Nila, beserta tim saya, dan juga di ujung sana tim PBH ya, salam pro bono ya. Saya terima kasih banyak untuk kesempatannya. Dan agenda ini sebenarnya merupakan salah satu dari agenda rutin PBH Pradi Denpasar guna melaksanakan program-program yang telah berkolaborasi dan juga telah bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Salah satunya mengadakan penyuluhan hukum terkait dengan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Jadi kami PBH di sini adalah salah satu organisasi sayap yang bisa membantu untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, secara pro bono. Jadi dengan beberapa teknis dan syarat ketentuan yang berlaku, sudah seperti kartu Excel aja ya Pak, syarat ketentuan berlaku. Nanti untuk teknisnya kita akan jelaskan pada materi inti, seperti itu. Jadi suatu kebahagiaan terbesar bagi kami berada di tengah komunitas Pagar Ijo. Kami sangat berterima kasih, dan juga tetap kita menggunakan protokol kesehatan
seperti yang Mas Ucok bilang, jaga jarak, jangan terlalu dekat. Jadi tetap kita harus dalam situasi PKM seperti ini sudah mau melaksanakan agenda ini suatu sangat hal yang luar biasa. Jadi mari kita mengikuti acara ini sampai selesai. Apabila nanti Bapak, Ibu ada pertanyaan tentang apa itu bantuan hukum, bagaimana proses dan mekanismenya, kemudian kenapa harus ada penyuluhan hukum, nanti kita akan lebih detailkan lagi. Jadi seperti itu kurang lebih sambutan dari saya. Untuk mempersingkat waktu, jadi saya langsung ke materi inti terkait dengan penyuluhan bantuan hukum. Sementara itu saya akan menjelaskan teknisnya dulu kepada narasumber kita. Saya perkenalkan, di sebelah saya Ibu Mila dari perwakilannya Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Mas Baku, dan mungkin kita akan buat Mas Baku memberikan materi dulu 10 menit mungkin kurang lebihnya, biar kita nanti lebih banyak dua arah, sharing dua arah ya, dan selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Mila. Jadi saya langsung aja kepada Mas Baku untuk silakan diperkenalkan PBH, teknis, dan seperti apa kita peran sertanya di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Mbak Desi atas waktunya yang diberikan kepada saya. Selamat malam Bapak-Bapak semua yang hadir pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Mohon maaf kalau saya salah dalam pengucapan Bapak-Bapak. Pertama-tama tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mbak Desi. Nama saya Aktut Baku. Jabatan saya sebelumnya di PBH ini adalah ketua sebelumnya. Untuk saat ini saya menjadi sekretaris penasehat di PBH Bantuan Hukum DPC Denpasar. Bisa saya sampaikan mengenai dengan PBH ini, sekedar sharing saya sampaikan kepada bapak-bapak untuk diketahui bahwa kami sebagai advokat atau yang paling lazim disebut mungkin pengacara, tapi sekarang dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, itu kita sudah disebut sebagai advokat, dan cakupan atau wilayah kerja kami sebagai advokat itu adalah di seluruh wilayah Indonesia. Itu yang pertama. Adapun spirit daripada pusat bantuan hukum ini tidak terlepas dari undang-undang yang saya sebutkan tadi, Undang-Undang 18 tahun 2003, khususnya pasal 22 ayat 1 yang disebutkan dalam hal itu adalah para advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Itu wajib dalam artian sebagai advokat kita punya tanggung jawab secara moral untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan atau yang sedang berperkara, baik itu di pengadilan maupun masih dalam proses non litigasi. Atas dasar undang-undang itulah organisasi kami, khususnya PRADI yang tadi disebutkan adalah Perhimpunan Advokat Indonesia, pada tahun 2009 PRADI, Dewan Pimpinan Pusat Nasional kami membentuk yang namanya Pusat Bantuan Hukum, itu melalui SK Dewan Pimpinan Pusat. Atas SK itulah dijabarkan lagi dengan Peraturan PRADI Nomor 1 tahun 2010 terkait dengan teknis bantuan hukum seperti apa. Terus mengatur di sana syarat-syaratnya, mengatur siapa yang berhak memberikan bantuan hukum. Dan kebetulan kami di Denpasar
khususnya di Bali terbentuk pada tahun 2017 dan pada saat itu saya sebagai ketua yang pertama. Dalam seiring proses perjalanan PBH ini tahun 2018 kami mendapatkan akreditasi dari Kanwil Kumham Bali dalam melakukan upaya-upaya proses bantuan hukum ke masyarakat. Itu kami sudah resmi terakreditasi di Kanwil Kumham Bali, sehingga kami sudah tercatat di sana sebagai salah satu OBH atau organisasi ya, kita partner kerja, tepatnya partner kerja kata Bu Mila sebagai yang meneruskan program-program dari pemerintah untuk memberikan bantuan hukum. Sedikit saya jelaskan, terlepas dari undang-undang advokat dan peraturan peradi yang saya sebutkan tadi, itu juga kami dalam melakukan upaya-upaya bantuan hukum ini, kami diatur juga oleh undang-undang bantuan hukum itu sendiri. Undang-undang bantuan hukum itu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Di sana diatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum, terus pemberian bantuan hukum, dan juga siapa yang berhak menerima bantuan hukum. Undang-undang bantuan hukum itu tidak cukup hanya di sana, dijabarkan lagi oleh peraturan pemerintah namanya PP itu, yaitu kalau nggak salah PP 42 ya, tentang bantuan hukum. Ya, itu sekilas yang bisa saya sampaikan tentang PBH. Terlepas dari dasar hukum kami untuk melaksanakan bantuan hukum ini, kami sebagai advokat seperti disebutkan tadi dalam undang-undang advokat yang mengatur kami bahwa kewajiban kami secara moral untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, salah satunya kami aplikasikan melalui PBH ini. Dan di Peradi Denpasar, tempat organisasi saya, sekarang anggota pengacara yang sudah terdaftar dan sudah terlantik hampir 800 ya Tur ya. Oh, sudah 1000 sekarang. Hampir 1000 lebih dah pengacara yang siap sewaktu-waktu kalau memang Bapak-bapak ingin berkonsultasi atau sekedar sharing lah terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi, kami siap. Di samping itu ya, kewajiban kami bukan hanya sekedar memberikan bantuan hukum baik itu di pengadilan maupun di luar pengadilan. Tapi kewajiban kami sebagai advokat juga berkewajiban untuk memberikan pemahaman, memberikan pengertian kepada setiap masyarakat bahwa ini ada hukum yang berlaku di negara kita. Bahwa hukum itu perlu diketahui, artinya kita memberikan pendidikan hukum lah. Mungkin di sini saya sangat yakin Bapak-bapak dari segala macam profesi ada di sini, mungkin semua sudah sedikit tidaknya mengenal itu hukum, bagaimana hukum, perilaku kita kan diatur oleh hukum dan peraturan. Itulah yang wajib kita sampaikan, selain dari bantuan hukum yang sifatnya memang formal seperti berproses dalam pengadilan, mediasi, ataupun konsultasi atau bantuan hukum itu. Sedikit tadi saya sudah sampaikan bagaimana penyelenggara terus pemberi bantuan hukum. Saya sudah jelaskan bahwa kami sudah diatur berdasarkan undang-undang, berdasarkan PP, diatur untuk memberikan bantuan hukum. Sekarang terkait dengan penerima, siapa sih yang berhak untuk menerima bantuan hukum? Nah, secara teknis mungkin nanti akan kita diskusikan untuk siapa penerima, tapi yang jelas setiap warga negara Indonesia yang dalam hal ini bermasalah dengan hukum itu berhak mendapatkan bantuan hukum dari kami dengan syarat, artinya kalau memang terpenuhi. Mohon maaf kalau di PBH ini kita kan menyampaikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Kami tidak dibayar oleh
penerima bantuan hukum sama sekali tidak dibayar asal memenuhi syarat. Tadi sudah disinggung oleh Bu Desi, syarat salah satunya syarat untuk bisa kami berikan bantuan hukum itu adalah adanya surat keterangan tidak mampu. Surat keterangan tidak mampu yang dimaksud adalah surat keterangan tidak mampu ketika beracara di pengadilan atau dalam proses hukum itu. Itu sedikit mungkin nanti dari Kemenkumham yang lebih jelas memaparkan detailnya seperti apa. Singkat, kalau dari PBH siap, kami kapanpun, kami ada tadi sudah disebutkan rekan saya hampir 1.000 pengacara khusus di Peradi Denpasar di bawah pimpinan Pak Budi Adnyana itu siap melakukan bantuan hukum karena memang itu adalah kewajiban kami. Mungkin sedikit itu pengantar untuk malam ini Pak Desi yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti untuk lebih gini ya kita intent dalam diskusi aja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat malam. Baik, terima kasih Mas Baku. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Mila untuk memberikan materinya. Silakan. Terima kasih Mbak Desi. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hal ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya adalah Gusti Putu Milawati. Saya lebih sering dipanggil dengan Mila. Saat ini saya adalah Kepala Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Dan mohon maaf, saya menggunakan pakaian putih hitam ini karena saya baru selesai ujian. Jadi tadi saya selesai ujian, tadi juga belum tentu saya bisa hadir karena jadwal saya jam 3 sampai jam 9, ternyata saya bisa dapat di pukul 3 sehingga bisa hadir di sini. Dalam kesempatan ini mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui Kementerian Hukum dan HAM. Kami berkantor di Renon, di Niti Mandala Renon. Di sana ada beberapa pelayanan yang bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Khususnya kami di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, itu ada pelayanan terkait dengan administrasi hukum umum. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat perusahaan atau ingin berbicara mengenai kewarganegaraan, misalnya ada warga Bapak Ibu yang menikah dengan warga negara asing, ada hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ke kami. Atau juga berbicara mengenai fidusia, bisa juga di kami. Atau Bapak Ibu di sini memiliki satu kekayaan intelektual yang ingin didaftarkan, itu juga bisa dikonsultasikan kepada kami. Selain itu juga ada namanya Yankomas, pelayanan komunikasi pada masyarakat. Jadi silakan mengadu kepada kami, nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman kami. Selain itu untuk di bidang saya sendiri, itu adalah di bidang hukum, kami bergerak pada bidang penyusunan rancangan peraturan daerah. Jadi kami berkolaborasi dengan seluruh bidang hukum yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota, baik itu di sekretariat daerah maupun di DPRD-nya. Kemudian terkait dengan program bantuan hukum ini adalah salah satu program kerja kami, program kerja nasional. Jadi kalau dikatakan anggaran yang dipergunakan hari ini adalah anggaran yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, walaupun anggaran ini hanya dititipkan di Kumham. Jadi anggaran ini adalah milik dari Bappenas, karena Bappenas tidak memiliki kantor-kantor cabang atau tidak memiliki unit pelaksana teknis di lapangan, sehingga dititipkanlah dana tersebut kepada Kemenkumham. Dan untuk dana bantuan hukum ini tidak terkena imbas COVID. Jadi kalau dana yang lain itu dipotong Pak, Bu, dipotong, jadi diambil dulu, oh ini bisa ditunda dulu pekerjaannya, itu diambil untuk menangani COVID. Tapi untuk Bankum, malah ini dari PBH Pradi, kita kasih lagi kemarin berapa? 16, berapa? 10
10 jutaan. 10 jutaan kita berikan apresiasi karena mampu melakukan penyerapan anggaran dengan baik. Jadi ada apresiasi. Jadi mungkin itu sekelumit tentang apa korelasinya Kumham dengan kegiatan ini. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai bantuan hukum, Bapak Ibu tentu juga sudah pernah mendengar apa tadi yang disampaikan Pak Baku, apa yang disampaikan Mbak Desi, bahwa bantuan hukum ini ada 3. Tadi Pak Baku sudah menyebutkan, yaitu ada penerima, ada pemberi, dan ada penyelenggara. Dalam hal ini saya beserta seluruh jajaran di Kemenkumham adalah penyelenggara. Pak Baku, Mbak Desi beserta tim adalah pemberi. Bapak Ibu apabila ada yang membutuhkan adalah penerima bantuan hukum itu. Nah dalam penerimaan bantuan hukum ini tadi disampaikan oleh Pak Baku adalah saya sebenarnya tidak suka menggunakan kata ini, tapi karena di undang-undang menyebutkan ini, jadi harus mau tidak mau harus disebutkan. Penerima bantuan hukum ini adalah orang miskin atau kelompok orang miskin, tidak mempunyai hak dasar. Tapi miskin di sini bukan kategori yang miskin secara harafiah ya, tapi dia tidak mampu membayar ini Mbak, tidak mampu bayar Bapak. Bayar pengacara kan mahal ya Pak. Bayar pengacara, bayar mereka ini semua beserta tim ini cukup mahal. Jadi di sanalah negara mencoba untuk hadir, bisa Bapak Ibu itu meminta bantuan kepada para pengacara, dalam hal ini pada Peradi, terhadap masalah yang Bapak Ibu berikan, yang Bapak Ibu hadapi. Nah permasalahan-permasalahan itu memang tidak dipungut bayaran. Jadi kalau ada misalnya nanti minta bantuan dari Peradi, ada yang minta dana, itu lapornya ke kami. Kenapa? Karena kita mencoba untuk bermain bersih. Kita mencoba untuk tidak ada dusta di antara kita ini. Jadi kami pun tidak ada yang namanya Bapak Ibu meminta dana kepada kami, itu tidak ada tangan ketemu tangan, tidak. Tapi sudah bank to bank, rekening ke rekening. Jadi tidak pernah lagi kami bersentuhan dengan Mbak Desi datang ke kantor, Mbak Mila ini ada pencairan dana, Mbak Mila ini tidak ada lagi. Jadi semua melalui aplikasi, semua melalui sistem, sehingga nanti Mbak Desi datang ke kantor beserta timnya itu hanya menyerahkan berkas agar bisa kami verifikasi. Jadi ini supaya juga menjadi satu pembelajaran bagi kita bersama bahwa proses pemberian bantuan hukum ini dilakukan secara transparan. Kemudian tadi dalam pemberian bantuan hukum ini kita katakan adalah orang miskin atau warga tidak mampu. Boleh dikatakan persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum ini susah-susah gampang. Karena di beberapa kabupaten itu ada yang tidak memperkenankan untuk mengeluarkan surat keterangan tidak mampu. Alasannya ada peraturan dari dinas sosial yang memiliki kategori masyarakat miskin. Padahal seperti sudah kita sampaikan di awal, masyarakat miskin di sini bukan masyarakat miskin yang masuk dalam daftar di dinas sosial tersebut. Ini adalah benar-benar yang memang tidak memiliki kemampuan untuk membayar jasa dari pengacara tersebut. Kemudian juga yang bisa dipergunakan selain surat keterangan miskin, kalau di dalam undang-undang itu adalah kartu jaminan kesehatan masyarakat. Tetapi kita lebih concern kepada atau lebih meminta kepada masyarakat surat keterangan tidak mampu itu. Itu yang selama ini kami pergunakan. Kemudian bagaimana mendapatkannya? Apakah datang ke Kumham? Apakah
melalui telepon atau segala macam. Yang pasti Bapak Ibu sekalian berkomunikasi dengan teman-teman saya di Peradi ini. Di sana nanti bisa mengajukan permohonan bantuan hukum tentu dengan melampirkan identitas diri. Pada saat nanti misalnya Bapak Ibu kurang paham tentang bagaimana sih membuat surat permohonan, itu bisa dibantu ya. Bisa dibantu oleh teman-teman di Peradi. Jadi datang ke sana konsultasi dulu, saya ada masalah hukum A, B, C, dan D. Nanti kalau memang harus ditindaklanjuti, itu akan ditindaklanjuti. Tapi kalau memang tidak, ya berarti cukup hanya sampai dalam konsultasi saja. Nah kemudian selaku pemberi itu adalah OBH, tadi sudah jelas panjang lebar disebutkan oleh Mbak Desi Peradi ini seperti apa. Di Kumham khususnya di Kanwil Bali saat ini ada 6 organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi. Salah satunya Peradi, ada juga Lembaga Bantuan Hukum Bali, kemudian ada Asosiasi Peduli Ibu Apik, Asosiasi LBH Apik Perempuan dan Anak, kemudian ada LBH Cakra Eka Sudarsana, kemudian ada LBH Bali Women Crisis Center, ada juga yang jauh di ujung sana di Karangasem adalah Kelompok Peduli Perempuan dan Anak atau KPPA yang biasanya. Saat ini baru ada 6 dan dalam proses untuk terakreditasi ada 10 yang nantinya akan diumumkan di bulan Desember. Begitu juga nasib dari teman-teman Peradi ini. Apakah lanjut atau tidak? Tapi kayaknya sih lanjut. Lanjut dan mungkin naik grade. Itu kemungkinan. Kita pengen yang A tapi sepertinya tidak bisa. Jadi harus boleh hanya naik 1 tingkat, tidak boleh naik langsung 2 tingkat. Jadi kalau 10 itu bisa lolos, ditambah 6 berarti ada 16. Karena saat ini penyebaran organisasi bantuan hukum ini belum rata. Khususnya yang terakreditasi Kumham. Jadi hampir 90% itu berada di Denpasar. Hanya 1 yang berada di Karangasem. Jadi program bantuan hukum ini kalau dari lembaga bantuan hukum tidak memiliki visi dan misi yang ingin mengayomi masyarakat, maka dia tidak akan mau bergerak jauh. Pasti dia hanya akan di seputaran Denpasar saja. Tapi bersyukur bahwa partner kerja kami itu melakukan pemberian bantuan hukum hampir di seluruh kabupaten kota di Bali. Nah kemudian tadi ada disebutkan ada jenis-jenis bantuan hukum yang bisa diberikan. Ada 2 jenis yaitu litigasi dan non-litigasi. Saat ini yang Bapak Ibu terima itu adalah bantuan hukum non-litigasi. Jadi bantuan hukum non-litigasi ini salah satunya ada tadi yang saya sebutkan konsultasi hukum. Kemudian ini penyuluhan hukum seperti ini. Kemudian ada nanti investigasi perkara. Tapi kalau yang berkaitan dengan Bapak Ibu sekalian adalah mediasi. Itu bisa masuk di sini. Kemudian ada mungkin pendampingan di luar pengadilan bisa masuk di sini ya. Untuk Bapak-bapak Ibu sekalian bisa ya. Pendampingan di luar pengadilan. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan itu mungkin ada semacam pelatihan-pelatihan itu ya, biasanya dilakukan beberapa LBH itu melakukan pelatihan. Dan kemudian drafting dokumen. Drafting dokumen itu kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah semacam membuat dokumen untuk proses permohonan seperti itu ya, permohonan di peradilan. Nah kemudian itu yang non litigasi. Kalau yang litigasinya itu ada pidana, perdata hingga tata usaha negara. Jadi mungkin kalau secara garis besar litigasi sudah terbayang oleh bapak-bapak sekalian. Kalau yang non litigasi ini yang masih seperti apa ini bentuknya, karena teman-teman di Peradi juga bingung awalnya ini harus bagaimana, tapi setelah kita sering berkomunikasi kita ketemu pola yang sesuai. Itu mungkin beberapa yang bisa saya sampaikan terkait dengan program bantuan hukum yang ada. Kalau berbicara masalah teknis di lapangan,
Boleh dikatakan saat ini di Pradi dananya sudah habis sebenarnya. Dananya sudah habis. Enggak Pak, ini baru dapat lagi 10, tapi untuk yang litigasinya habis. Jadi kalau ada bapak ibu yang ingin konsultasi atau ingin mendapatkan jasa dari Pradi, tahun depan baru bisa dimintakan bantuan hukumnya. Nah selain itu juga silakan nanti bapak ibu bisa datang ke kantor untuk bertanya ke kantor kami terkait yang tadi saya sampaikan. Karena apa? Sekalian saya juga di sini menginformasikan bahwa saat ini ada namanya perseroan terbatas yang hanya 1 juta itu sudah bisa bikin perusahaan. Nanti mungkin bisa perwakilan bisa datang ke kantor untuk menanyakan hal tersebut sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk membuat satu usaha. Tuh terus juga terkait dengan kalau di bidang saya nggak masuk di sini karena itu berkaitan dengan produk hukum. Kemudian kalau bicara notaris juga ada di kami. Kalau ada notaris yang nakal, silakan dilaporkan. Kami sangat berharap masyarakat mulai peka, mulai bisa mengkritisi khususnya keberadaan notaris yang ada. Jadi kalau di sini ada mungkin keluarganya yang notaris, ya kita perhatikan baik-baik, jangan sampai terlibat dalam ranah hukum. Karena sudah cukup banyak notaris di Bali yang pindah tidurnya. Ada yang numpang di Kerobokan, ada yang numpang di Semarang gitu. Jadi iya Pak, pindah dia padahal udah enak di rumah Pak gitu kan. Jadi minta bantuan juga dari bapak-bapak sekalian, kita saling untuk mengkoreksi, bukan berarti kita ingin menjatuhkan orang, tetapi supaya juga mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu melanggar hukum. Mungkin di sini juga saya sampaikan kehati-hatian kita terhadap yang namanya praktek nomine. Nomine itu adalah peminjaman nama yang dilakukan oleh orang asing kepada kita. Saya yakin di antara kita ada yang namanya dipinjam oleh orang asing. Hati-hati dengan itu. Kenapa? Karena penggunaan nomine ini sangat merugikan kita. Saya agak melebar, tadi kalau sudah sesuai bantuan hukum kan sudah, tapi saya mengingatkan untuk nomine ini. Jangan sampai saya bicara walaupun bapak-bapak sekalian adalah istilahnya kan tadi perkumpulan dari masyarakat di Provinsi Jawa Timur ya, tapi kan udah besar mungkin apa semua di Bali ini udah anggap rumah sendiri gitu kan. Jangan sampai tuh kita itu tergusur seperti saudara-saudara kita di Jakarta. Teman-teman saudara-saudara kita yang Betawi, mereka tidak punya apa-apa lagi di sana, sudah habis tergusur. Mereka sudah pindah ke Tangerang, ke Bekasi, hingga ke pelosok sana. Jangan sampai, karena apa? Dengan dipinjam nama bapak-bapak sekalian atau ibu sekalian, biasanya ini melalui perkawinan. Melalui perkawinan. Maaf ya. Maaf. Melalui perkawinan. Jadi kalau di Singaraja di pesisir yang dekat dengan Karangasem itu, hampir daerah pesisir di sana tuh sudah 80% sudah habis dikuasai asing. Nominal menggunakannya. Jadi yang dirugikan adalah orang Bali sendiri atau warga negara Indonesia sendiri. Karena yang pinjam uang misalnya saya menikah dengan orang asing. Yang pinjam uang saya atas nama saya, buka usaha atas nama berdua. Pada saat untung itu besar, dia ambil itu semua, dia bawa lari. Yang salah siapa? Yang akhirnya menanggung beban? Saya. Saya yang harus melanjutkan pembayaran terhadap hutang-hutang yang ada. Ini juga mungkin kita harus berhati-hati terhadap yang tadi namanya nomine itu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian sedikit
sharing kita di malam hari ini. Mohon maaf kalau dalam sekitar 20 menit ini ada yang salah dari ucapan saya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, sangat menarik sekali ya apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Mila malam ini. Terima kasih sekali Ibu. Dan untuk mempersingkat waktu, kami akan lanjutkan untuk diskusi dua arah ya. Jadi silakan dari undangan yang hadir, apabila memang ada pertanyaan yang mau disampaikan, masukan atau sebagainya, unek-unek tentang bagaimana hukum kita seperti apa, silahkan. Saya buka 2 sesi, mungkin cukup ya, 2 sesi ya Mas Catur ya. 2 sesi, 1 sesi 2 penanya ya. Dan kami batasin mungkin bisa sampai 10 menit untuk bisa langsung dijawab. Monggo silahkan. Mas Kakoy, saya minta tolong untuk runner ini ya, untuk mic-nya ya. Silahkan, kami buka. Sambil berkenalan ya. Oh, sama Bapak, monggo, monggo. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada malam hari ini saya mengawali tentunya sesi tanya jawab pada penyuluhan bantuan hukum ini. Yang pertama, Pradi atau PPH ini nanya sama Bu Mila ya, ini di bawah Kumham ya Pak. Artinya posisinya contohnya di Mendagri, ada kabupaten, provinsi, kan ada menteri dalam negeri. Kalau Pradi PPH ini di bawah siapa Ibu? Satu, itu ya, satu nanti ya. Yang kedua, tadi sudah disampaikan bahwa dana untuk acara-acara seperti ini sudah habis, gitu ya Bu ya, kalau tidak salah ya. Padahal kami terus terang saja, Pager Ijo ini boleh dibilang setiap bulan ada pertemuan. Nah, kalau pertemuan itu hanya untuk ngobrol-ngobrol, ngopi, makan, habis itu bubar ya, nggak ada artinya. Tapi kalau diisi dengan penyuluhan hukum ini alangkah baiknya. Tapi ya tadi itu karena anggarannya sudah habis, saya nggak mau mengajukan. Barangkali nanti ada lagi mau diinfokan Ibu Desi ya. Nah, besok tanggal 17 itu saya lebih besar, kurang lebih 300 orang merayakan hari ulang tahun Pager Ijo yang ke-12. Nah itu kalau musil pada saat itu dari Pradi ini mengisi atau Bu Mila mengisi ke sana, saya kira saya nggak keberatan. Ya tadi itu timbal-baliknya ada gitu. Hari Minggu ya Bu ya? Hari Minggu tanggal 18 Ibu. 17 ya, maaf nih udah tua lupa terus. Bisa hadir ya Bu ya? Saya berikan waktu Bu, saya berikan waktu. Karena mohon maaf kemarin kan ada penyusunan acara itu, ada tausiah agama. Saya kira kalau tausiah agama mungkin sambil jalan lah. Tapi memang sebenarnya pokok juga kan kita udah mulai dari awal udah agama kita tonjolkan. Nah ini yang belum pernah ada Bu. Kira-kira setuju nggak teman-teman ya? Setuju. Nah Bu setuju ya Bu. Saya tinggal nunggu jawaban dari Bu Desi atau Bu Mila. Siap. Nanti saya berikan waktu ya kurang lebih jam 9 sudah mulai kita di sana. Jam 9 kita mulai di sana. Sama juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta. Sama, kita tidak bukan protokoler agama, tapi protokol biasa lah kita lakukan. Tapi tetap ada masuk agamanya karena memang kami ini ya kegiatan sosial yang kita lakukan, keagamaan, kemanusiaan yang kita lakukan di sini. Kalau Ibu siap nanti mohon silakan sama Mas Nurul ya Bu. Mas Yakin ya, bukan Nurul, Mas Yakin namanya. Betul-betul yakin beres pokoknya ya. Itu yang kedua yang saya tanyakan. Lantas tadi memang sudah disinggung bahwa memang keterangan miskin itu kadang-kadang desa itu tidak mau mengeluarkan Bu.
Karena dianggapnya masyarakatku kaya-kaya semua, ada yang kayak kerbau, ada kayak monyet, ya, macam-macam sudah. Jadi ini dianggapnya sudah tidak ada lagi orang miskin gitu loh. Saya pernah, kenapa saya tahu ini? Karena saya pernah minta surat keterangan miskin dari klien untuk periksa mata di Bali Australia itu. Ternyata di sana dimintai keterangan miskin ini, Bu. Padahal desa tidak mau mengeluarkan. Nah, ini tadi sudah suatu kesulitan bagi kami tentunya. Nah, kalau mungkin Peradi yang menjembatani, insya Allah itu akan bisa. Karena ini mungkin formalitas ya atau bagaimana. Karena rata-rata kalau teman-teman ini uang untuk dikeluarkan uang untuk bantuan hukum ini kira-kira nggak ada, dimakan aja nggak ada. Jadi kira-kira gitu. Jadi memang itu ada suatu masalah yang ada di dalam masyarakat kita ini, satu yang begitu kebentuk kepada kependudukan, pada klien dinasnya, perbekalnya dan lain sebagainya. Jadi lantas yang ketiga, Bu, saya ingin tanya. Oh ya, habis ya. Oh ya, kalau begitu saya aturkan terima kasih. Mudah-mudahan saya mendapat penjelasan yang enak. Kalau orang Jombang itu enak, Bu. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Salam sehat yang terakhir. Baik, silakan selanjutnya satu lagi penanya mungkin masukan. Oh, Bapak, monggo. Nggak usah salam lagi, udah salam bolak-balik. Selamat malam kepada Peradi. Selamat malam, Mas, bukan salam. Repot enggak ini. Repot. Angel. Jadi untuk Peradi, pertama tadi udah ucapan terima kasih sudah banyak bolak-balik. Dimohon barangkali ada jadwal yang tersusun mungkin 1 tahun berapa kali acara, kita siap dan sesuai dengan petunjuk Pak Pembina kita. Jadi kita siap, siapa tahu ada agenda, dana nggak usah dipikirkan, nanti biar dipikirkan panitianya, kan pengikut ngapain. Pas arisan kita setiap bulan ada arisan anggota Pak Gereja itu banyak 100 lebih, dan ibu-ibunya, ibu yang lama dan ibu yang baru itu banyak juga setiap bulan, Mbak. Mungkin bisa dalam artian kegiatan kita, maaf ini saya agak pamer sedikit ya. Jadi Pak Gereja itu kegiatannya banyak. Ada kegiatan donor darah 1 tahun itu 3 kali, 3-4 kali. Belum yang pribadi, kemarin kita donor darah di Tabanan, ada permintaan termasuk Pak Pembina hadir. Itu yang kami mohon barangkali ada nanti diagendakan, mungkin setahun sekali, kalau dananya nggak habis mungkin terus setahun 2 kali ya. Kalau dana itu kan bisa di kamuflase tah, bagaimana caranya, urunan atau apa biar kelihatan, karena ini agenda yang harus, kalau belum bubar ya Mbak ya. Tadi dibilang katanya masih ada enggak itu, tadi kan disinggung masih ada enggak yang akan datang tahun depan, karena ini anggaran bulan ini sudah habis, alhamdulillah kita udah kebagian. Yang kedua tadi saya tanyakan kepada Peradinya, itu dari Peradi itu dalam memberikan penyuluhan, bantuan hukum itu hanya pidana saja, yang paling itu perdata atau termasuk masalah sosial itu mungkin ada KDRT dan lain sebagainya. Kalau pidana kan jelas, biasanya ada mungkin kasus perkelahian dan lain sebagainya. Kemungkinan melihatnya dari Peradi, kalau minta kartu miskin, kenapa Pak Pembina tadi bilang seperti itu? Karena melihatnya, loh orang ini punya mobil, padahal orang punya mobil itu utang, di rumah itu tidak punya duit sama sekali, terus minta bantuan Peradi, misalnya demikian. Apakah Peradi melihat, oh punya mobil atau melihat dan lain sebagainya? Kalau kartu surat keterangan miskin kadang-kadang itu bisa dikondisikan, ya temanku jadi klien
Bisa, misalnya ini enggak, ini hanya misal ya, bukan saya tidak iya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga tadi dari Kumham ini banyak hal, misalnya tadi membawai termasuk pembikinan PT ya Mbak ya, PT atau izin usaha ya. Berarti surat-suratnya melalui dari resmi dari ngurus ke, kalau Denpasar itu di kantor, loh, bukan di itu yang di Kampung Jawa itu, bukan, apa namanya, Lumintang itu, surat-surat keterangan misalnya ada lingkungan hidup, terus biasanya dari awal kan itu, iya, HU situ terus dan lain sebagainya, baru ke Kumham juga. Ya nanti mudah-mudahan kalau sudah punya modal. Tadi dibilang katanya uang 1 juta bisa, kan ini rekan-rekan itu pengusaha semuanya, mungkin ada yang ya termasuk pengacara lah, sama lah. Jadi pengacara yang tidak sekolah, dari pengangguran banyak acara. Jadi kalau jenengan kan acaranya tinggi-tinggi sekolahnya. Itu aja, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan penjelasannya nanti bisa diterima. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih. Menarik ya ternyata pertanyaannya Bapak-bapak ini ya. Iya, sangat menarik hati saya ya. Jadi sekarang langsung biar dapat jawaban yang marem gitu ya. Yang seperti Pak Haji bilang, biar marem, monggo ke Mas Bakuh dulu ya. Ini ada pertanyaan beberapa terkait dengan Pradi. Saya jadikan satu ya. Langsung dari Pak Haji yang PBH berada di bawah siapa? Karena ini lebih ke Mas Bakuh. Kemudian yang kedua, dari Pradi bantuan hukumnya seperti apa? Dan yang ketiga, apa bisa mengeluarkan SKTM-nya dari PBH? Silakan, monggo. Baik, terima kasih Mbak Desi, terima kasih Bapak-bapak, pertanyaannya sangat bagus semua. Mungkin yang pertama bisa saya sampaikan, untuk Pradi itu di bawah organisasi apa, kan gitu maksudnya dari Pak Haji. Perlu kami sampaikan di sini bahwa Pradi itu berdiri secara independen. Kita tidak ada di bawah kementerian, di bawah artinya kita memang berdiri independen. Itu sesuai dengan undang-undang undang-undang advokat yang Undang-Undang 18 tahun 2003. Kita tidak terikat dengan instansi-instansi pemerintah seperti kehakiman, kejaksaan maupun polisi, itu kita tidak. Bahkan dalam Undang-Undang advokat itu sendiri kita juga disebutkan sebagai salah satu pilar penegak hukum. Itu yang disebut dalam undang-undang itu adalah Pradi ini atau profesi pengacara ini adalah profesi yang officium nobile, artinya profesi yang sangat terhormat yang diatur dengan undang-undang tersendiri. Salah satu organisasi yang pengacara memang salah satu yang masih yang sudah mempunyai undang-undang sendiri. Kayak notaris kayaknya belum Bu ya. Notaris sudah ya. Notaris sudah diatur melalui undang-undang, kita juga sudah diatur melalui undang-undang. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Haji untuk kalau organisasi di Pradi kita punya sendiri. Dewan pengawas ada, Dewan kehormatan juga ada. Ketika ada anggota Pradi yang secara kode etik melanggar kode etik, kita akan diajukan di masing-masing DPC ada Dewan kehormatan, Dewan pengawas, itu semua sudah terbentuk. Itu akan melalui DPC masing-masing di setiap provinsi atau kabupaten yang sudah memiliki DPC-nya. Kebetulan kami di Bali ini baru ada 2 DPC Pradi, yaitu DPC Pradi Denpasar sama DPC Pradi Singaraja. Untuk PBH kami juga sudah ada di 5 pengadilan negeri. Pertama Denpasar, terus ada di Pengadilan Negeri Gianyar, Pengadilan Negeri Karangasem, Pengadilan Negeri Tabanan, dan 1 Pengadilan Negeri Singaraja.
Untuk selanjutnya mungkin itu yang bisa saya jelaskan Pak. Untuk organisasi Peradi kita tidak ada di bawah kementerian ataupun organisasi pemerintah lainnya. Untuk pertanyaan berikutnya terkait dengan bantuan apa saja yang bisa diberikan oleh Peradi. Selama PBH ini saya berkecimpung atau ikut terlibat di PBH, seluruh perkara baik itu pidana, perdata, tata usaha negara, semua kita ambil Pak. Itu tapi kembali kepada persyaratan tadi, memenuhi nggak bagi penerima ini untuk diberikan bantuan hukum tersebut. Kita memang ada standar atau syarat-syarat tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Mila. Bahwasanya memang untuk di pengadilan Denpasar saat ini prosentasenya memang kebanyakan ke pidana Pak. Karena memang banyak masyarakat yang membutuhkan pendampingan dari kami untuk khususnya dalam persidangan pidana. Itu kalau saya nggak salah masih didominasi oleh perkara-perkara narkotika sampai saat ini. Nah itu ancamannya yang di atas 5 tahun, itu undang-undang mewajibkan bagi para terdakwa harus didampingi oleh pengacara. Dan kebetulan kami di Denpasar sudah bekerja sama juga dengan Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga untuk pendampingan masyarakat kurang mampu yang menghadapi permasalahan hukum dengan ancaman pidana di atas 5 tahun itu wajib didampingi, dan kami selalu mendampingi ketika ada permintaan dari masyarakat. Itu baik kalau di pengadilan kadang-kadang tidak harus pakai SKTM untuk pendampingan, saya katakan Pak ya. Pendampingan itu bisa khusus pidana bisa dilakukan atas penetapan pengadilan melalui majelis hakim yang menyidangkan. Ketika terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum pada saat sidang pertama, majelis hakim akan menanyakan apakah terdakwa akan didampingi penasihat hukum. Apabila terdakwa menyampaikan tidak bisa membayar penasihat hukum, maka majelis hakim akan melakukan penetapan untuk menunjuk PBH Peradi untuk mendampingi. Begitu alurnya Pak yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk SKTM seperti tadi disampaikan oleh Bu Mila dan rekan saya Mbak Desi, ini memang masih menjadi kendala kita bersama Pak. Di satu sisi kita khususnya di perdata, perkara-perkara perdata itu wajib kita lampirkan persyaratan memang harus ada SKTM bagi penerima bantuan hukum yang mengajukan ke kita untuk mendapatkan bantuan hukum, itu wajib ada SKTM. Nah, SKTM ini kadang-kadang kan kewenangannya bukan di kita Pak, bukan di kita, karena satu sisi tadi sampaikan bisa dikeluarkan oleh klien sampai ke lurah mengetahui ataupun perbekalnya kan seperti itu. Tapi ada sekarang surat pernyataan biasanya Pak, surat pernyataan dari pemohon itu sendiri yang menyatakan bahwa dia kurang mampu dalam hal menangani atau menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Itu harus kalau kemarin kita lampirkan surat KIS ya. Dari surat pernyataan itu nanti ada lampiran KIS yang akan kita pakai untuk mengajukan administrasinya Pak. Mungkin itu, atau nanti ada tambahan dari rekan-rekan kami bisa nanti ditambahkan. Demikian Pak Desi. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Mila, pertanyaannya monggo dijawab. Yang marem ya Bu ya. Oh enak. Saya menambahkan tadi kalau terkait dengan Peradi ini adalah partner kerja. Partner kerja. Karena dana kami bergantung pada mereka Pak. Kalau tidak habis, saya yang digantung. Harus habis. Karena kalau kembali ke negara hanya dua jawabannya. Memang tidak ada orang miskin atau tidak mampu melakukan pekerjaan itu. Jadi
sejak 2019, 2020, sejak masuk bantuan hukum di bidang saya memberikan rekomendasi setiap akhir tahun itu bagi LBH-LBH yang kinerjanya kurang baik. Jadi untuk 2020 kita sudah memberikan punishment kepada LBH yang tidak mampu menyerap dana. Jadi 2021 mereka nggak dapat dana sama sekali. Itu mungkin juga kalau saya dibilang galak ya galak lah Pak. Tapi daripada saya digantung kan lebih baik saya gantung mereka dulu gitu kan. Jadi kemudian kalau dana non litigasi tadi yang saya sampaikan ada 6 Pak LBH. Kalau misalnya peradi habis, nanti Mbak Desi bisa kontak yang lain. Masih ada nggak dananya? Jangan saya, Mbak Desi aja, kan linknya banyak gitu kan. Nanti kalau saya yang kontak, aduh ini perintah dari Kanwil kan salah Pak. Nanti kebebasan dari teman-teman terinterupsi oleh kami. Jadi kalau berbicara mungkin tidak hanya dari peradi, mohon maaf ya teman-teman, tapi harus kita sampaikan bahwa semua LBH ini menerima dana yang kurang lebih sama. Jadi untuk penyuluhan ini pun mereka terima. Jadi kalau Mbak Desi misalnya sekarang habis, mungkin yang di seputaran Denpasar masih ada yang memiliki dana penyuluhan, bisa juga. Nah, nanti dari Mbak Desi yang menginformasikan. Kemudian kalau jadwal, sebenarnya saya itu punya tenaga penyuluh hukum. Saya ada memiliki 12 orang tenaga penyuluh hukum, itu yang bisa menjadi partner dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tadi dibilang ada arisan, ada pengajian, kemudian ada pertemuan rutin, itu bisa saja Bapak-bapak atau Ibu sekalian itu bersurat ke kami. Mohon untuk dapat diberikan penyuluhan hukum. Itu jadi cuman bedanya kita nggak nyiapin makanan. Itu bedanya Pak. Jadi saya punya teman-teman saya 12 orang itu yang bisa dimintai bantuan untuk berbagi cerita terkait dengan seperti apa dan bagaimana proses dari produk hukum yang ada di Indonesia ini. Misalnya tadi KDRT. Boleh dibilang bantuan hukum yang kami berikan atau dana yang kami gulirkan kepada para OBH ini hampir 70%, 80% itu KDRT ya. KDRT. Di salah satu kabupaten itu 80% itu KDRT. Jadi KDRT itu tidak hanya untuk perempuan yang tersakiti. Laki-laki pun ada yang jadi korban KDRT. Bapaknya langsung colek gitu. Jadi begitu Pak. Jadi saya juga cukup kaget waktu kami melakukan monitoring. Kami melakukan monitoring pemeriksaan kepada lembaga bantuan hukum. Karena kan siapa yang menerima harus ketemu dengan kami. Jadi penerima bantuan hukum itu kita cari, kita tanya, kita pikir itu mereka memang proses perceraian biasa saja gitu. Karena yang datang nih suaminya gitu. Bapak masalahnya apa gitu. Oh kita proses perceraian. Kenapa Pak? Kita pikir karena cekcok apa sih? Tidak, dia korban kekerasan dari istrinya. Gitu. Itu Pak. Jadi korban kekerasan tidak hanya menimpa para perempuan, tapi juga ternyata laki-laki juga ada yang mengalami. Kemudian kekerasan terhadap anak. Awal tahun lalu kami pergi ke salah satu OBH, itu anak usia 12 tahun dan usia 13 tahun itu korban kekerasan dari orang terdekatnya. Jadi kadang tuh korban kekerasan itu orang terdekat malah yang dalam tanda kutip tuh nakal sekali gitu kan. Jadi ini anak korban kekerasan dari guru. Satu guru, yang satunya itu dari sahabat almarhum ayahnya. Jadi anak-anak ini cukup trauma. Jadi hukuman penjara pun enggak akan mampu untuk memulihkan luka atau trauma yang dihadapi oleh anak-anak ini. Jadi itu Pak ya. Jadi KDRT itu bisa diberikan, tapi enggak
Di Peradi ada menerima KDRT. Kemudian PT, itulah tadi, bisa juga nanti tenaga penyuluh saya datang ke sini memberikan sosialisasi terkait yang tadi saya sampaikan. Jadi saya sangat bersyukur saya hadir di hari ini, di malam hari ini, karena saya juga bisa memberikan informasi yang mungkin memang belum tersampaikan secara baik kepada Bapak Ibu sekalian, karena memang ini launching baru dilakukan hari Rabu atau Kamis yang lalu oleh Pak Menteri, sehingga ini adalah memang hal yang baru ya terkait dengan pembentukan PT ini. Jadi kalau memang cuman itu kendalanya itu kalau malam, anak-anak itu kan rumahnya jauh-jauh Pak. Jadi kerja memang di Denpasar, sama lah kalau kayak saya kerja di Jakarta, saya pulangnya ke Bekasi gitu kan. Jadi jarak 30-40 menit itu kita anggap biasa, tapi begitu dikasih kerjaan malam rumah saya jauh. Jadi korban adalah yang seputaran Denpasar gitu. Jadi kalau bicara itu penyuluh kita banyak kan tinggalnya di Kute, di Canggu kayak gitu, terus ada yang di Klungkung, ada yang di Gianyar, ada yang di Tabanan. Jadi kalaupun memang bisa atau memungkinkan mungkin di siang hari ya, atau mungkin ya kalau di seputaran Denpasar nanti saya bisa juga ada komunitas teman-teman saya yang bisa memenuhi itu. Tapi khusus untuk yang PT ini hanya 2 orang yang saya rasa masih baru memahami. Baru 2 orang karena memang dia berkecimpung di pekerjaan itu. Itu mungkin Pak dari pertanyaan, saya rasa mudah-mudahan dapat memenuhi rasa ingin tahu Bapak, walaupun saya tidak bisa memuaskan semuanya. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Ini semakin malam bahasanya semakin panas ya, memuaskan. Iya, baiklah. Ini mengingat waktu juga sudah agak larut, jadi kami mohon maaf sebelumnya. Mungkin sesinya untuk tanya jawab saya akhiri saja. Apabila, kenapa? Oh baik, saya buka lagi satu sebelum kami akhiri diskusi ini. Sebelumnya nanti apabila memang ada beberapa pertanyaan diskusi yang masih mau disampaikan, silahkan langsung nanti bisa kepada saya. Tapi menghubunginya jangan malam-malam ya Mas ya. Nanti saya bisa disomasi ini sama RI 1 ini ya. Baik, jadi itu aja, kita berlanjut nanti diskusinya di luar atau melalui Mas Yakin, sudah ada nomor saya, monggo silahkan terkait lebih detail teknisnya seperti apa. Kami sangat menunggu hal itu ya. Dengan keterbatasan waktu ini kami sharingnya secara sederhana saja. Jadi ini pertanyaan yang terakhir untuk Bapaknya, monggo silahkan. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin ini terakhir tapi pertanyaannya banyak mungkin nanti. Karena kebetulan saya perkenalkan, nama saya Anton. Kebetulan saya juga dari Ketua Forum Komunikasi Jawa Timur. Jadi kami membawai 24 kabupaten kota ke seluruh Jawa Timur. Kebetulan anggota kami yang terdata adalah 40.000 Bu. 40.000 yang sudah terdaftar di paguyuban di seluruh Bali. Ini belum Madura, belum masuk, mungkin jutaan. Ada beberapa hal yang saya pertanyakan. Yang pertama yaitu masalah tadi disampaikan, mohon maaf tadi bukan main HP tapi saya catat ya. Jadi yang pertama adalah LBH Peradi adalah bantuan hukum dalam artian menggratiskan bagi warga yang tidak mampu. Betul. Kebetulan dari kami Jawa Timur ini ada beberapa anggota kami yang memerlukan hukum tapi KTP-nya KTP Jawa. Ini ada 8 warga Jawa Timur yang ketangkap di Poltabes masalah narkoba. Apakah bisa untuk surat keterangan miskin diterbitkan dari Jawa? Itu yang pertama. Karena mungkin biar agak meskipun kami karena
dari kami banyak sering ke Poltabes ngurusi itu, meskipun bukan anggota dari paguyuban, karena yang ditelepon adalah kami. Itu jadi apakah bisa warga Jawa Timur yang KTP Jawa itu juga bisa mendapatkan mendapat bantuan hukum dari Pradi? Memang itu tidak mampu. Jadi ini yang pengemudi yang sering ke Jawa Bali ataupun di sini kos sementara, kadang Jawa Bali sering melaksanakan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada nominal seandainya mampu dalam artian tidak mampu, katanya pakai surat miskin, seandainya mampu hanya cukup membayar sekian juta mungkin ya, karena mungkin ibu tadi nyampaikan membayar pengacara adalah mahal. Seandainya kemampuan kita cuma segitu, apakah bisa dibantu atau tidak? Ini karena ekonomi kita juga macam-macam. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin ke ibu, apakah bisa selain yang LBH yang masuk ke Menkumham bisa membantu kita? Contohnya ada pengacara yang tidak masuk di komunitas advokat, mungkin secara sukarela kita akan membantu warga Jawa Timur tapi tidak tercatat ataupun tidak terdaftar di Menkumham. Apakah bisa? Mungkin itu aja, hanya 3 aja. Mohon, kalau tadi Pak Haji bilangnya mantep, kalau saya harus mancep gitu. Jawabannya harus mancep. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih ya, ini pertanyaannya sangat menarik sekali. Jadi saya langsung mencoba untuk membantu menjawab terkait dengan pertanyaan Bapak. Karena memang pada faktanya hal-hal seperti ini memang banyak terjadi di lapangan. Dan sudah beberapa kali juga kami mengalami hal yang seperti itu. Jadi pertama, untuk PBH Pradi, bagaimana apabila ada warga dari luar ya yang memang dia datang ke sini hanya untuk berdomisili sementara terkait dengan pendampingan hukum, maka kami dapat untuk mendampingi mereka dengan menggunakan SKTM yang bisa didapatkan dari desanya, karena biasanya pada faktanya mereka yang berdomisili sementara di sini akan kesulitan mendapatkan surat keterangan tidak mampu. Jadi solusinya ada dua. Kami bisa mendampingi dan meminta mereka untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari tempatnya berdomisili dengan konsekuensi pasti mungkin agak lama karena harus mengirimkan dan sebagainya, sedangkan mereka harus segera ditangani, mereka harus segera didampingi. Maka nanti teknisnya kami akan mendampingi terlebih dahulu, nanti bisa SKTM-nya disusulkan, seperti itu. Kemudian yang kedua, karena dari beberapa peraturan kita bisa memakai surat pernyataan, Pak. Surat pernyataan tidak mampu dengan mengetahui desa. Biasanya kalau di klien di daerah di sini, kalau memakai surat pernyataan, mereka masih mau menandatangani dan mengetahui saja, tapi nanti dilampirkan dengan KIS JKN seperti BPJS, Kartu Indonesia Sehat. Nah, sementara kalau itu tidak punya, bisa memakai misalnya ada kartu BLT, bantuan langsung tunai, atau mungkin dari desa yang bersangkutan itu bisa disampaikan apa, mungkin ada sesuatu keterangan yang memang orang itu tidak mampu, seperti itu bisa kita kondisikan, kita bisa upayakan. Kemudian untuk biaya, nah ini memang kebetulan ada Ibu Kabid di sini ya, ini sangat menarik, jadi memang saya harus menjawab secara vulgar ini. Kalau tadi sudah marem, mancep, apa mana? Oh ya, maka saya terakhir menjawab dengan vulgar ya. Jadi begini, ketika PBH itu bekerja, memang pada awalnya tidak ada dana. Tapi setelah terakreditasi, maka ada bantuan dana dari Kementerian Hukum dan HAM yang harus kita habiskan. Dari situlah semua perkara yang masuk kepada kami, nanti pada akhirnya kami akan laporkan kepada mereka untuk menghabiskan dana itu.
Nah, sekarang bagaimana dengan ketentuan ada surat keterangan tidak mampu ataupun sejenisnya? Sekarang bagaimana solusinya ketika tidak bisa mendapatkan surat itu dan datang, ini fakta ya, memang fakta, banyak datang kepada kami, Bu Desi, saya mau dibantu, tapi saya nggak bisa mengeluarkan SKTM, ya apa caranya? Nah, kami maka akan mengambil suatu kebijakan. Ini kebijakan internal dari PBH kami. Maka kita akan berdiskusi dengan tim seperti itu. Karena kita memang sudah dalam satu visi dan misi bahwa kita harus tetap kembali ke marwah undang-undang advokat tentang kegiatan pro bono. Maka kita akan benar-benar menimbang bahwa memang orang ini patut untuk kita bisa dampingi. Terkait dengan masalah pembiayaan atau dana, kita tidak memprioritaskan itu. Cuma memang kami menekankan harus, kalau bisa usahakan SKTM. Kalau misalnya nanti Ibu, maka kami akan mengambil kebijakan seperti ini. Oke, kita pelajari kasusnya ya. Kalau ini bisa kita bantu, kita bantu. Kita lihat bagaimana kepentingan hukumnya. Kalau masalah uang, Bu, saya punya uang sekian nih, 2 juta aja. Ya apa caranya? Iso dibantu. Maka kami akan berterus terang. Mohon maaf kalau masalah biaya, kami memang tidak fokus pada masalah uang. Tetap, tapi kalau ada kerelaan, misalnya kita tidak memaksakan itu karena memang ada yang para penerima bantuan hukum secara cuma-cuma, kadang mereka mungkin ya melihat ucapan terima kasih, sebenarnya kita tidak boleh menerima itu seperti yang Ibu Kabid bilang, bisa-bisa dilaporkan kami tapi bisa-bisa dilaporkan, cuma sebagai pertimbangan kami akan tetap mengusahakan kepada mereka lebih baik. Kalau kemarin ini ada contoh bagus ketika ada suatu pendampingan pidana terkait dengan penggelapan, datang kepada kami keluarganya, tolong ya Bu dibantu kasus saya, menggelapkan hampir sekitar 1 M, saya ada uang sekian loh Bu. Tahu apa yang kami sampaikan kepada keluarganya? Gak usah sudah Bu diberikan, ini untuk Ibu saja membeli sepeda karena asetnya semua sudah dimiskinkan, diambil semua aset sampai anaknya mau sekolah nggak bisa. Jangan sudah, silakan itu untuk Ibu bisa belikan sepeda baru untuk anak Ibu, seperti itu. Jadi kalau untuk nominal itu nanti kita pada teknisnya, kalau memang harus ada pembayaran administrasi, contoh untuk mendaftarkan pendampingan masalah seperti Mbak Mila singgung perceraian, ini yang sangat menarik sekali ya, biar nggak ngantuk. Saya sebelum tutup ini, kalau perceraian sekarang tingkatnya banyak ya, baik itu yang laki-laki di KDRT maupun yang perempuan jadi korban KDRT. Justru sekarang perempuan Pak yang banyak mengajukan cerai ya. Kondisi pandemik alasannya Pak, tidak bisa menafkahi lahir dan batin. Itu jangan salah, itu fakta ya, fakta. Dan beberapa pendampingan kami terkait dengan perceraian banyak sekali contoh, ini contoh bagus. Jadi ketika sudah habis anggaran kita, bagaimana dengan orang-orang yang mau minta bantu? Saya mau cerai nih, bantuin saya Bu Desi, berapa? Kalau pakai biaya normal, ya kita jelaskan bagaimana fakta. Tapi saya punya uangnya cuma 2 juta loh Bu, ya apa? Nah kita sekarang kembali kepada rasa kemanusiaan. Bagaimana kita bisa membijaki hal tersebut, maka dengan jelas akan kita sampaikan. Kalau Ibu memang tidak ada dana, ya kita bantu. Tapi silahkan itu untuk membayar administrasinya. Begitu. Karena slot kami yang untuk memang free sudah tidak ada. Gitu Pak. Jadi kita arahkan, silahkan untuk dibayar ke administrasi. Contoh untuk daftar surat kuasa, itu kan ada biayanya kalau di pengadilan. Terus nanti mungkin fotokopi
kelengkapan leges, beli materai untuk bukti surat. Wakeh loh sekarang ya, satu lembarnya 10.000. Kalau misalnya bukti suratnya wakeh, nota-nota hutang suaminya semua dimasukkan berapa. Itu silahkan, itu aja yang dibawa ke sana arahnya. Jadi bisa, nanti itu tergantung dari bagaimana kita berkomunikasinya secara bijak, seperti itu. Dicatat ya Bu ya. Untuk administrasi. Jadi kalau biaya kami tidak ada Pak, tidak ada, nanti bisa disampaikan. Contoh lagi kalau mau drafting dokumen, biasa pengusaha ya, Bu, saya mau buat perjanjian hutang piutang, tapi saya takut dijebak nih sama orang yang punya uang. Boleh dampingi saya Bu? Bisa. Tapi aku nggak punya SKTM loh Bu. Ya apa caranya? Ya enggak apa-apa, kan untuk drafting saja. Kecuali yang untuk di ranah pengadilan, kita tidak bisa tutup mata bahwa memang di situ ada administrasi yang memang pada faktanya harus dibayar. Seperti itu. Itu saja ya. Jadi mungkin itu aja tambahan dari saya. Ini sudah malam pas jam 8 teng. Yang mana ya? Oh iya, untuk Ibu, maafkan saya ya Bu, bisa-bisa tambah lagi catatan saya malam ini ya. Ya ampun. Baik, silakan dijawab Bu. Terima kasih Mbak Desi. Kalau kami Kumham hanya bertanggung jawab terhadap 6 LBH Pak. Ya, jadi di luar itu, di luar tanggung jawab kami. Ya, bahasa simpelnya gitu. Karena kalau 6 yang terdaftar terus ada 10, saya bingung 4 itu dasarnya apa nanti. Jadi memang kami melakukan kerjasama atau boleh dibilang adalah rekan kerja kami terhadap 6 LBH ini saja. Jadi kalau ada misalnya dari lain, misalnya LBH ABCD begitu, itu memberikan bantuan masyarakat, ya dipersilahkan saja sesuai dengan mereka. Tidak ada beban dari Kumham untuk melakukan monitoring atau evaluasi, tapi kalau nanti di tahun 2023 ada yang berkeinginan sebagai rekan kerjanya Kumham, dipersilahkan, tapi dengan catatan OBH ini sudah kegiatan beracara. Itu Pak, jadi memang tidak ada larangan siapapun berhak untuk memberikan bantuan, tetapi kami dari Kumham hanya fokus kepada 6 organisasi yang ada di Bali. Kalau di lebih banyak lagi. Jadi skopnya juga Jawa Timur itu banyak sekali Pak. OBH-nya juga banyak. Jadi tidak, kalau cukup kecil hanya 6. Kalau di Jawa Timur itu sepertinya lebih dari 20 OBH-nya. Demikian saya, terima kasih. Baik, singkat seperti itu ya, Bapak-bapak, Mas-mas, Mbak-mbak. Ya ampun, Mbak-mbak di depan saya sampai bertanya loh Pak. Nanti kita face to face saja ya, bisa sama Mas yang di sebelahnya juga bisa. Ya, saya kembalikan sama Mas Yakin ya, monggo ditutup acaranya. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber yang sudah menjelaskan dan menjawab berbagai pertanyaan dari para peserta penyuluhan. Acara selanjutnya adalah doa penutup oleh Bapak Haji Zainal Fanani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Malam ini doa saya pimpin secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna
Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji telah memimpin doa penutup, dan semoga acara pada malam hari ini ada manfaatnya. Amin. Iya. Dari saya pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih dari Peradi dan dari Kemenkumham. Semoga di lain waktu kita bisa mengadakan acara ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.